Selamat malam Ibu. Di sini saya Titi, izin memperkenalkan diri. Saya bidan di Puskesmas Banyuanyar. Saya meminta waktu kepada Ibu 10 menit untuk saya penkes tentang oral thrush ya Bu. Oral thrush itu yang putih-putih di sekitar mulut adik ini tadi. Pertama saya akan cuci tangan dulu sebentar ya Bu. Coba tak lihat dulu ya. Oh iya, adiknya ini Bu, putih-putih benar. Tapi suhunya normal ya Bu, 36 ini. Nah ini tuh namanya Bu, seperti ini oral thrush ya Bu, yang terjadi di sekitar lidah bayi. Warnanya putih, cenderung tebal. Ini disebabkan oleh kandidiasis selaput lendir mulut atau di mukosa atau lidah, dan kadang-kadang di palatun, gusi serta lantai mulut. Jadi seringnya di lidah, rongga-rongga mulut sini, tebal di lidah, sama palatun. Palatun itu di langit-langit atas. Gejala oral thrush itu biasanya yang pertama tampak bercak keputihan pada mulut seperti ini tadi ya Bu ya. Dan ini susah dihilangkan. Biasanya menggunakan kasa sama air hangat ini loh Bu. Nah ini kasa air hangat ini dibersihkan seperti ini nih, nggak hilang-hilang gitu. Ini karena penyebabnya jamur tadi kandidiasis ya Bu. Kemudian kalau misalnya ada putih-putih kayak gini, biasanya bayinya itu menolak untuk minum susu. Terus yang ketiga juga mukosa mulutnya mengelupas, jadi lecet gitu lapisan-lapisan mulut yang lain gitu. Terus yang keempat ada luka-luka banyak di sekitar rongga mulut sampai bibir, menyerupai bekuan susu yang melekat. Jadi ngeplak-plak di bibir-bibir sini lah Bu, putih-putih, dan ini juga dihilangkan biasanya berdarah karena saking nempel yang kuat gitu loh Bu. Terus bila terjadi kronis seperti ini atau lesi berbenjol kecil yang dinamakan granuloma matosa, biasanya akan berlangsung lama hingga beberapa tahun. Dan itu juga biasanya dengan kasus-kasus seperti itu menyerang kulit anak yang kulit yang lain. Jadi nggak cuma rongga mulut yang ada keluhan, tapi tangan juga ada keluhan, kulit yang lain juga keluhan gitu Bu. Terus biasanya dengan oral thrush itu suhunya sampai 40 derajat Bu. Jadi sampai demam bayinya ini tadi enggak ya Bu, normal ya. Terus bayinya juga enggak mau makan. Terus tiap mau makan biasanya dimuntahkan. Jadi dia tidak nyaman dengan keadaan lidahnya gitu. Kemudian kalau dikasih susu atau ASI dia juga enggak mau. Terus bayinya sering gelisah atau rewel. Terus bayi yang mengeluarkan air liur lebih dari biasanya dia akan juga rewel. Jadi karena rewelnya itu dia akan sering nangis sama keluar air liur atau air ludah yang lebih banyak dari biasanya. Terus saya kasih tahu cara-cara di rumah biar tidak terjadi oral thrush pada bayi ya Bu. Yang pertama cuci bersih botol dan dot susu. Jadi botol sama dot susu yang udah dipakai dibersihkan. Sebelum dan sesudah dipakai itu dibersihkan. Kemudian diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih. Kemudian yang kedua, bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong yang nggak ada asinya itu loh Bu, kempeng itu loh. Karena selain dapat menyebabkan oral thrush juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Jadi dengan bayi-bayi yang kempeng biasanya bentuk rahangnya menjadi bukan U tapi N. Nanti jadi bentuknya kurang bagus nanti kayak giginya gitu. Kemudian kalau bayinya lagi menetek atau menyusui ibunya, hindari ini Bu hindari kotoran di puting susu. Jadinya kalau mau nyusui ke bayinya misalnya di ASI aja gitu ya, puting susunya itu kalau bisa dibersihkan dulu dengan air hangat atau air bersih itu nggak apa-apa. Jadi jangan langsung dikasihkan atau ditetekkan ke bayinya. Kemudian kalau ada sisa susu di dalam mulut bayi setelah minum ASI, itu bisa dibersihkan dengan tadi kasa dengan air hangat, dibersihkan gini. Atau yang kedua dikasih 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa-sisa susu yang ada di mulut adik gitu. Kemudian
sebelum melakukan pembersihan di mulut adik, jangan lupa nanti di rumah cuci tangan. Terus caranya tadi tak kasih tahu ya Bu, nanti di rumah pakai kasa, kasanya ini dibuka, masukkan jari yang dibungkus kain bersih, jarinya jari telunjuk gini ya Bu. Nah gini, kemudian diberikan air garam, jadinya dikasih air garam yang hangat, disiapkan, dicelupkan gini, jangan sampai basah banget ya, basah-basah lembab gitu. Terus kemudian dibersihkan gini. Nanti harapannya pelan-pelan susunya tadi terangkat gitu. Atau yang ketiga bisa mengolesi mulut dengan gantian violet 0,25 atau 1 ml suspensi nistatin. Gantian violet itu warnanya yang ungu itu Bu, bisa ditetes 0,25% atau dikasih obat namanya nistatin sebesar 1 ml. Nah, nistatin itu nanti bentuknya drop, tinggal ditetes, warnanya putih. Kemudian kasanya ini yang udah gak dipakai langsung dibuang, jangan dipakai lagi gitu ya Bu ya. Terus kalau di rumah nanti udah dibersihin dengan kasa, udah dikasih gantian violet tetes yang warna ungu tadi, atau udah dikasih nistatin kok masih tambah parah atau masih plak-plak putih, nanti bawa langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu ya Bu ya. Paham Bu? Paham. Ini adanya sampai tidur. Bisa tak? Ya udah gitu ya Bu ya. Monggo Bu. Oke. Ini bukunya jangan lupa ya Bu. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat datang kembali, sehat selalu ya Bu. Iya.